Jadi saya itu jarang spray pestisida, jarang cabut gulma, pemberian pupuknya lambat. Nah, itulah yang bikin tanaman itu satu, kerdil, lambat tumbuh. Dua, tanaman itu tidak tinggi gitu. Nah, dia masih pendek sudah masuk di fase generatif. Ketiga, itulah yang bikin tanaman kena kuning, daun kuning. Empat, itulah juga yang bikin tanaman itu terkena layu fusarium. Kan sudah saya lihat tadi itu. Jadi itulah gejala-gejala yang harus kalian atasi. Sebenarnya yang harus kita atasi ya, cuman saya enggak bisa ngatasi. Saya cuman ngasih contoh aja ya. Jadi bisa lihat di kebun saya sendiri. Hello everybody, kembali lagi di channel PK Activity. Oke, ketemu lagi ya. Dan selamat buat yang menonton lagi. Hari ini saya akan update seperti biasa, update terus. Jadi saya bakal update cabai yang ini ya, yang di lahan biasa. Ini 56 HST ya. Ini 2 minggu saya tidak datang. Rimbun ya seperti biasa. Petani pemalas, malas membersihkan kebunnya. Taunya bikin konten tapi enggak tahu membersihkan. Oke. Enggak usah panjang lebar ya. Jadi saya perlihatkan 56 HST ini. Jadi saya kaget ini. Kaget sekali. Jadi 56 ini bisa dilihat ya. Mana? Ini aja dulu. Tahu ini apa kan? Jadi tanaman ini 56 HST, poinnya dia ini sudah masuk di fase generatif karena sudah memunculkan bunga gitu. Nah, tapi yang saya sayangkan masih kecil loh, masih kecil sudah berbunga. Nah, lihat ini. Jadi ini 2 minggu saya tidak pernah datang ya. Sebenarnya saya mau update ini, saya mau ngasih pupuk. Saya sudah bawa pupuk dari rumah. Dan begitu sampai ke sini saya kaget. Ternyata sudah pada berbunga. Sementara pupuk yang saya bawa, nah lihat sendiri. Ini pupuk vegetatif sih, tapi bisa untuk generatif karena dia mengandung NPK juga ya, ada P dan K-nya. Jadi bukan N aja, beda ya. Kalau urea tuh N aja. Ini beda sudah sebenarnya pupuknya ini, tapi intinya ada P dan K-nya. Walaupun N-nya kan tidak terlalu tinggi kalau ini Ponska. Untung saya bukan bawa urea ya. Kalau saya bawa urea terpaksa pulang ganti kembali. Jadi Ponska ini tetap bisa, apalagi ini kan baru masuk dia, jadi baru berbunga. Mungkin 50% ya sudah berbunga. Maksudnya 50% tanaman ini, 50-nya belum. Nah, yang masih ceper-ceper begini nih belum ya. Cuman yang tinggi-tinggi aja sudah yang berbunga. Jadi ini yang kemarin yang kuning ya. Jadi dia tetap kuning. Jadi sepertinya bukan karena kekurangan unsur hara ya. Jadi bisa dipastikan sudah dia kuning karena penyakit ini. Kalau begini sudah. Tapi biar aja dia tetap tumbuh kok. Jadi itu bagusnya kita pengendalian penyakit itu. Jadi cara pengendaliannya rutin. Kita harus rutin memberikan fungisida atau bakterisida gitu untuk menghindari seperti ini kuning. Kenapa saya bilang ini? Karena saya sudah telusuri ya. Memang ada namanya virus Gemini dia kalau cabai. Ini tinggi kan, kuning. Ini tinggi. Dia tidak kuning, daunnya bagus, hijau, gede-gede. Nah lihat ya. Sementara yang kuning daunnya keriput kayak begini. Itu karena penyakit. Tapi tidak apa-apa. Siapa tahu penyakitnya sembuh sendiri ya. Jadi saya jelaskan kenapa. Padahal dia bersebelahan aja nih ya. Lihat nih ya. Kuning, hijau. Nah. Jadi itulah sifatnya bibit ya, bibit tanaman gitu itu. Ibaratnya bibit itu dari 10 pasti ada satu yang cacat atau enggak, yang kurang baik lah istilahnya itu. Jadi
ada bibit itu yang memang tahan virus gitu nah, tahan penyakit. Jadi tahan banting lah istilahnya gitu ya. Sama kayak ya semua tanaman pasti begitulah. Di antara ribuan, puluhan, ratusan bibit itu pasti ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Jadi itulah kenapa pemilihan bibit itu utama juga. Salah satunya seperti ini, menghindari penyakit yang ini. Nah, salah satunya. Dan ini saya perlihatkan lagi. Ada lagi. Ini sayang ya. Seperti biasa. Ini seperti biasa. Jadi memang wajib dikendalikan tiap minggu. Memang harus dispray ya, diberikan fungisida. Jadi ini layu-layu ini yang disebabkan ini seperti video saya kemarin. Padahal kemarin ini tidak layu ya yang ini, tapi sudah layu, baru-baru lagi. Dibiarkan aja, nggak usah dicabut. Ini pasti karena apa ya, penyakit yang disebabkan oleh jamur lah, entah jamur apa namanya. Tuh ada lagi, sayang ya. Aduh. Memang penyakit itu paling berbahaya ya. Sesubur apapun media tanam kalian, kalau sudah kena penyakit tanamannya tetap KO. Seperti itulah penampakannya, banyaknya rumput. Waduh, mau bersihkan ini tidak sempat sih. Oke, jadi saya bersihkan aja secukupnya ya. Tapi yang pertama, paling pertama ini saya berikan pupuk dulu. Setelah saya pemberian pupuk baru saya membersihkan. Oke, karena kejar waktu nih, tidak lama lagi gelap. Terus apalagi yang saya mau sampaikan? Oh iya, saya jelaskan ya. Saya jelaskan lebih rinci lagi. Pupuk Ponska untuk fase generatif itu tidak masalah. Kenapa saya bilang tidak masalah? Jadi begini, rumusnya ya. Vegetatif pertumbuhan itu membutuhkan N yang tinggi dan P yang tinggi. K-nya mau kecil, mau besar, mau zero, tidak masalah. Jadi dibilang Ponska ini pupuk seimbang gitu nah. Ponska ini bisa untuk vegetatif dan generatif. Ponska itu ya. Karena dia seimbang, NPK-nya itu enggak jauh betul gitu nah. Selisihnya enggak jauh. Nitrogennya. Jadi ibaratnya ini mirip-mirip pupuk ya 16 mutiara lah. Mungkin yang suhu-suhu sering pakai ya, pupuk 16 itu. 16 mutiara. Nah, coba jelaskan kenapa banyak yang pakai di pertumbuhan sama di pembuahan. Ya karena tidak masalah, itu namanya pupuk imbang, NPK-nya imbang. Beda halnya urea ya, dia itu nitrogen doang. Jadi tidak bisa dipakai itu kalau sudah berbunga begini, pasti rontok dia bunganya. Jadi karena ini generatif, kita butuh P dan K, dan Ponska ini mengandung, makanya saya bisa pakai. Oke, untuk pemakaiannya ini ya, saya kasih contoh seperti video kemarin. Saya pakainya setengah sendok makan per tanaman. Nih, cabai. Tabur aja. Nah, begitu. Lagi sini. Nggak usah jauh betul ya, nggak usah juga terlalu rapat batang. Kalau kena batang, geser-geser. Jaga-jaga. Pokoknya per tanaman setengah sendok makan. Gitu. Jadi begitu aja ya, akan saya beri semuanya per tanaman setengah sendok makan. Pokoknya hindari kontak batangnya dan tabur jangan terlalu jauh, cukup dekat-dekat aja, karena kita bisa tahu kan akarnya tuh tanaman dari bentuk tumbuhannya. Jadi itu aja mungkin. Dan pemupukan ini ini 56 HST ya, saya jelaskan. Ini ketiga kalinya saya memberi pupuk susulan, ketiga kali. Yang pertama kotoran ayam sama Ponska, itu kombinasi. Terus yang kedua Ponska, yang ketiga inilah yang ketiga Ponska juga. Oke, mungkin untuk selanjutnya ya, keempat itu beda sudah. Tapi ini aja kita fokus yang di sini ya, 56 HST. Oke, pantau terus videonya ya. Saya pembukanya Wer.
Oke pribadi, jadi sudah saya tabur ya, setengah sendok makan per tanaman. Tuh begini tampaknya. Tuh. Jadi mungkin bersihan gulmanya besok baru saya bersihkan ini, karena tidak sempat sudah, ini sudah mulai gelap, cuman mupuk aja. Oh ya, jadi di sini saya mau berikan ya hasil pengamatan saya lah, walaupun saya bukan petani sejati ya, bukan juga sekolah pertanian, setidaknya adalah yang saya tahu sedikit dari hasil survei saya lah. Jadi ini 56 ya kan, 56 AST. Ini termasuk apa ya? Termasuk ya kurang jos. Kenapa? Seharusnya paling bagus tuh ya. Ini kan saya tidak pernah pruning, saya tidak pernah potong cabang atau potong apa kan. Jadi sifatnya lombok tuh ya, setahu saya. Itu pun tergantung jenisnya lagi sih, tapi kebanyakan tanaman cabai itu kalau kita tidak pruning dia bakal tinggi. Ya, tinggi. Jadi pohonnya itu semakin banyak cabangnya gitu. Nah, jadi besar dia begitu. Nah, itu menghasilkan buah yang banyak. Itulah kelebihan pohon yang tidak dipruning ya. Tapi kalau yang dipruning dia dia rendah. Tapi ya istilahnya tidak makan tempat ruang begitu nah. Dan pohonnya enak untuk dipanen gitu karena rendah. Tapi buahnya tidak sebanyak pohon yang tidak dipruning ya. Potong cabang pangkas-pangkas gitu. Jadi simpulannya aja ya, tanaman ini kurang jos karena kenapa? Ini tidak pernah saya pruning tapi pohonnya tetap ceper gitu nah. Saya mau kasih taunya begitu. Jadi seharusnya pohon ini tinggi gitu nah. Harusnya dia ini mungkin ada setengah meter lah ini ya, mungkin semeteran lah, semeteran baru dia berbunga gitu nah. Terus daun juga ya, daunnya banyak yang keriting. Ini banyak rusak lah, apalagi yang kena kuning ya, kena daun-daun kuning itu. Ya lihat ini. Jadi saya sarankan ya, memilih bibit itu yang bagus lah, unggul. Terus misalnya kalau kalian mengerjakan semai seperti saya ya, cabutan, itu harus rutin kalian obat karena ada pemberian obat. Jadi kalian cari aja, karena saya murni tidak pernah beri obat. Dan kebetulan saya pernah baca teori ya. Jadi saya pernah baca teori tentang penyakit kuning ini. Penyakit kuning ini bisa disebabkan oleh ini ya, bakteri dari ini, pupuk tai ayam. Jadi begitu. Tapi saya tidak bisa pastikan ya itu betul apa tidak, karena saya pernah baca itu. Entah itu di mana ya, saya lupa sudah agak lama. Jadi penyebabnya penyakit kuning ya, itu disebabkan karena kandungan kandungan ini pupuk tai ayam itu. Jadi pupuk tai ayam itu sebenarnya ada bagusnya, semuanya lah, bukan cuma pupuk tai ayam aja. Jadi semuanya itu ada bagusnya, ada tidak bagusnya gitu nah, bila berlebih gitu. Jadi saya tidak permasalahan pupuk tai ayam ya, saya cuman mau jelaskan kalau tanaman ini kalau mau bagus pertumbuhannya, jangan kayak saya, jangan seperti saya malas bersihkan gulma. Jadi bisa lihat ya, kalian bisa pantau aja video saya dari awal ya, pindah tanam sampai sekarang ini. Tidak banyak kok videonya, kalian lihat. Jadi saya itu jarang spray pestisida, jarang cabut gulma, pemberian pupuknya lambat. Nah itulah yang bikin tanaman itu, satu, kerdil, lambat tumbuh. Dua, tanaman itu tidak tinggi gitu nah. Dia masih pendek, sudah masuk di fase generatif. Ketiga, itulah yang bikin tanaman kena kuning, daun kuning. Empat, itulah juga yang bikin tanaman itu terkena layu fusarium. Kan sudah saya lihat tadi itu. Jadi itulah gejala-gejala yang harus kalian atasi
sebenarnya yang harus kita atasi ya. Cuman saya nggak bisa ngatasi. Saya cuman ngasih contoh aja ya. Jadi bisa lihat di kebun saya sendiri. Inilah akibatnya kalau malas. Malas membersihkan, malas memberi pupuk, malas memberikan pestisida. Itu semua penting sebenarnya. Jangan kalian kira itu buang-buang uang ya. Itu cuman teori apa. Jangan, karena saya sudah coba sendiri di tanaman saya ya. Bisa lihat. Itulah pengalaman saya. Jadi saya tekankan yang paling penting itu satu, ini pestisida. Penyepraian pestisida paling rutin tuh harus ya, seminggu 1 kali. Kedua, pupuk susulan itu juga harus seminggu sekali. Ketiga, gulma, bersihkan gulmanya. Itu aja itu sebenarnya. Kalau masalah air kan tanaman tuh memang harus paling lama itu tanaman 3 hari kekeringan. Itu harus sudah kalian siram. Tapi kalau belum 3 hari enggak apa-apa kalian enggak siram ya. Itu setahu saya sih. Itu juga bisa bikin kuning daun, rontok bunga, air juga kendala. Ya, inilah dia 56 HST. Jadi besok ini banyak kerjaan ini ya. Jadi saya kaget juga ya, ternyata sudah berbunga. Enggak saya sangka. Jadi ini lihat ini ya. Setengah meter ini. Seharusnya pohonnya ini semeteran lah, segini berbunga sudah. Nah, semeteran lah. Ini setengah meter lebih sudah berbunga. Aduh, seakan-akan saya pernah potong pucuk gitu nah. Saya pernah pruning, enggak pernah ya. Saya enggak pernah. Semoga lah ya dia masih mau tumbuh ya, karena setahu saya ya, begitu tanaman itu masuk di fase generatif dia berhenti tumbuh. Itu aja dia yang saya takutkan. Makanya paling bagus tuh pas dia sudah tinggi baru dia berbunga, bercabang banyak gitu nah, berdaun banyak, bercabang banyak. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan ya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Kiu. Dan jangan lupa supportnya, jempolnya, komen cantiknya dibutuhkan juga ini. Oke, dan semoga kebunnya teman-teman ya selalu hijau ya. Tanamannya, jangan gulmanya, jangan kayak saya. Jangan malas. Oke, see you next content. Bye.